Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan aku Albert Pijar Tamunan dengan NIM akhir 1319. Saya Nur Fadila dengan NIM akhir 1013. Saya Najwa Nur Zara dengan NIM akhir 1009. Aku Ahmad Faujan dengan NIM 1092. Saya Lembaing Kusuma Diningrum dengan NIM akhir 1301. Saya Alifa Fauzia dengan NIM akhir 1208. Selamat menonton vlog kami. Ya, apakah dengan monokultur Pak tidak di Tumpang Sari apakah lahannya tetap efektif? Iya, sebaiknya sih gitu. Jadi dia sendiri aja, jangan dicampur dengan tanaman. Jadi seperti itu ya teman-teman, lebih efektif, lahannya lebih efektif dan efektivitas lahannya tetap walaupun hanya di monokultur. Dan disarankan juga untuk polikultur, namun di usia tertentu tentunya itu kurang baik untuk tanaman agar lebih produktif. Baik. Untuk selanjutnya masa tanam lidah buaya ini berapa lama Pak masa produktifnya? Kalau kita dari awal tanam pakai bibit yang ukuran 20 cm itu kurang lebih kita butuh 1 tahun ya sampai langsung masa panen. Dan bisa bertahan sampai berapa tahun? Kalau kita baca literasinya itu bisa sampai 30 tahun. Cuman yang punya saya ini paling tua sekarang usia kurang lebih 12 tahun aja, 12 tahun. Ya itu teman-teman, jadi umur lidah buaya yang ada di sini itu paling tua atau paling lama ditanam saat ini sudah berusia sekitar 14 tahun ya Pak? Kurang lebih 14 tahun seperti itu. Berarti seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman, kalau lidah buaya ini tuh adalah tanaman tahunan ya. Kalau untuk umur panennya sendiri tuh kira-kira di berapa tahun ya Pak sudah bisa mulai produktif dan tanaman menghasilkan? jadi kalau dari bibit yang ukuran 20 cm itu kita 1 tahun baru bisa panen. Ini untuk setiap berapa bulan sekali lagi dipanen Pak? Setelah masuk usia panen tuh tiap pohon tuh bisa panen per bulan. Per bulan tuh kita bisa panen minimal 2 pelepah. Berarti 2 pelepah tanaman Bulan per bulan. dengan ukuran berapa tuh Pak kira-kira pelepah? Kalau ukuran pelepah itu kan macam-macam ya, kita nggak bisa kayak produk pabrikan gitu ya, nggak seragam. Tapi kalau diambil rata-rata sih minimal 500 gram lah. Minimal 500 gram itu bisa, udah bisa spek supermarket udah bisa. Jadi itu ya teman-teman, untuk grade supermarket bisa 500 gram per tanaman. Terus selanjutnya di sini menggunakan pupuk apa aja Pak yang diaplikasikan? Kita pakai pupuk kandang aja, pupuk kambing, kotoran kambing. Aja. Berarti hanya pure organik saja, tidak menggunakan pestisida dan lain sebagainya Pak? Tidak. Untuk hamanya yang mungkin menyerang? Paling ini ya gulma aja sih. Gulma. Gulma aja. Untuk mengantisipasi itu gimana Pak? Apakah diberi Kita manual aja. manual pakai aja. koret seperti itu ya? Iya, kita sistem koret. Selanjutnya untuk peralatan yang digunakan Pak apa saja? Kita paling cangkul, garpu, tarik, aja. Ya itu aja. Berarti masih manual ya Pak? Manual. Untuk teknologi lain pendukung mungkin Pak, seperti pompa air dan lain sebagainya? Nah, ini kita pakai kalau di musim kemarau. Kemarau baru kita pakai sistem nyiraman. Kalau di musim hujan berarti menggunakan curah hujan saja ya Pak? Iya, kita nggak usah siram lagi kalau musim hujan. Apakah di musim hujan dengan curah hujan yang seperti sekarang ini Pak, yang tidak bisa dikira-kira dan sangat fluktuatif ya curah hujannya, apakah itu benar-benar bisa meningkatkan efektivitas lahannya dan produksi tanamannya Pak? Iya, kalau di masa musim hujan kayak gini, pengalaman saya lebih bagus ya. Lebih bagus untuk tanamannya. Karena Untuk yang selanjutnya terkait dengan tenaga kerja Pak, tenaga kerja yang dimiliki mungkin bisa dijelaskan Pak, ada berapa orang dan mungkin itu dari keluarga atau gimana, mungkin istri, anak dan lain sebagainya ikut membantu. Terus terkait dengan pembagian kerjanya seperti itu Pak, mungkin bisa dijelaskan. kalau di sini kita pakai, saya dibantu dengan 2 orang ya tenaga kerja. Nah, kita sih serabutan aja karena gini, kalau misal kita saatnya kita lihat butuh kita ngoret rumput ya kita bareng-bareng dikejar bareng. Tapi kalau pada saat ternyata ada orderan gitu, ada minta panen ya kita bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada tugas khususnya. Kalau untuk alat-alat penunjang lainnya Pak, seperti transportasi untuk pengangkutan dan lain sebagainya? Kalau transportasi paling kalau misal ada yang minta kirim gitu, tapi nggak banyak sih. Itu paling pakai mobil biasa aja gitu. Pribadi.
Ya, mungkin terakhir Pak, harapannya terkait dengan pengembangan kebun ini bagaimana, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Pak. Ya harapannya ini ya, kita sebetulnya kita tanaman lidah buaya ini kan masih terbatas sekali ya, yang tahu manfaatnya. Nah harapan ke depan tuh mungkin banyak yang tahu tentang manfaat dari lidah buaya, sehingga petani-petani lidah buaya ini kan bisa semakin berkembang ke depannya. Gitu. Halo teman-teman, jadi di sini tuh kita lagi ada di kebun lidah buaya di Kalisuren yang dimiliki oleh Bapak Irwanto. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau yang di sebelah sini itu merupakan lidah buaya yang indukan. Kalau yang di atas apa itu teman-teman? Ayo kita ikut. Jadi bisa dilihat di sebelah sini itu merupakan lidah buaya yang ada di masa peremajaan. Nah, apa sih masa lidah buaya pada masa peremajaan itu, Albert? Jadi lidah buaya masa peremajaan itu adalah lidah buaya yang umurnya sebenarnya sudah tua, sudah cukup tua dan sudah siap panen, namun diremajakan teman-teman. Jadi pelepah terluarnya itu dipotong dan akarnya itu kembali dipotong juga teman-teman, dan menghasilkan lidah buaya yang lebih kecil, pelepah-pelepah yang lebih kecil, atau pelepah intinya, atau bisa dibilang itu indukan. Lalu ditanam kembali teman-teman dan membutuhkan waktu 2 bulan lagi untuk siap panen. Nah, fun fact-nya teman-teman, di kebun lidah buaya Pak Irwanto ini kita tuh maksudnya investasi di awal gitu loh teman-teman. Jadi kita kalau misalkan udah panen, kita tuh tidak membeli bibit lagi seperti itu kan Albert. Jadi dilakukanlah yang namanya masa peremajaan seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membeli input bibit yang mahal atau menginvestasikan lagi di bibit, namun tanaman-tanaman yang lama itu bisa kembali diremajakan teman-teman dan menghasilkan tanaman-tanaman yang siap produksi kembali. Menarik banget gak sih? Tuh. Berikut ini merupakan solusi yang dapat diterapkan pada perkebunan lidah buaya di Kalisuren dengan penggunaan smart farming masa kini. Smart farming pada kebun lidah buaya menggunakan teknologi seperti IoT, AI, drone, dan sensor untuk meningkatkan efisiensi perawatan, hasil panen, dan keberlanjutan pertanian lidah buaya. Implementasi smart farming di kebun lidah buaya mencakup pemantauan kelembapan tanah dan cuaca dengan sensor, penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, irigasi presisi sesuai kebutuhan tanaman, dan analisis data untuk mengoptimalkan perawatan. Drone sprayer herbisida dapat digunakan di kebun lidah buaya untuk menyemprotkan herbisida secara presisi, mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan, mempercepat pekerjaan, dan menjangkau area sulit. Sensor cuaca membantu pemantauan kondisi cuaca di kebun lidah buaya seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan, sehingga waktu penyiraman, pemupukan, dan perlindungan tanaman dapat diatur secara efisien.